pagi dan selamat datang di ruang serbaguna SMA Al-Izhar Pondok Labu. Perkenalkan, nama saya Adira Naya Kirana dari kelas 11 IPS 3. Dan nama saya Nasira Maria Bifai dari kelas 11 IPS 2. Pagi ini kami akan memandu jalannya rangkaian bulan bahasa tahun 2023 dengan materi public speaking dan sesi adalah topik dari angkatan 10 Al-Izhar Pondok Labu. Oh iya, kamu tahu gak sih kalau Kazis itu juga alumni UPI Fakultas Ekonomi tahun 2008 loh. Nah yaudah, kalau kayak gitu langsung aja yuk kita dengarkan filosofi ilmu yang akan diberikan oleh Kazis. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak dulu ya ke guru-guru Al-Izhar Pondok Labu yang udah mengundang saya hari ini. Penghargaan yang besar buat saya bisa hadir kembali di SMA tercinta ini dan datang bukan sebagai murid tapi sebagai alumni yang insya Allah bisa membagikan sesuatu untuk teman-teman semua di sini. Teman-teman aja ya manggilnya ya, kita kan umurnya dekat ya. Oke, ini angkatan berapa yang ngomong ya? 28. Oke, jadi mungkin perkenalan dulu. Saya dulu sekolah di sini dari TK, SD, SMP, SMA, jadi produk asli Al-Izhar. Insya Allah adik-adik semua nggak salah pilih sekolah ya, karena sekolah ini benar-benar bisa memfasilitasi minat, bakat, dan kemampuan kita sebagai murid. Guru-gurunya di sini sangat perhatian banget, benar nggak sih? Benar, enggak? Enggak ya. Dan yang penting setelah lulus dari SMA Al-Izhar, insya Allah semua anak-anak Al-Izhar, anak-anak baik itu dari SMP, SMA, yang mulai masuk ke perguruan tinggi, semuanya bisa survive di jalannya masing-masing, semuanya bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman dan dengan segala tantangan-tantangan ada yang di perkuliahan nanti. Itu yang paling penting. Tepuk tangan dulu dong buat saya. Nah, salah satu program Al-Izhar yang saya suka banget dari dulunya adalah memang bulan bahasa. Jadi teman-teman boleh saya cerita sedikit. Saya tuh punya kecintaan membaca, terus senang nulis, itu memang awalnya dari Al-Izhar. Awalnya dari SD malah. Dari SD yang ke perpustakaan tuh, karena koleksi buku-bukunya Al-Izhar tuh banyak banget ya. Jadi buat saya yang pada saat itu masih SD, itu rasanya benar-benar kayak wah menarik banget gitu, dan sangat difasilitasi oleh program-program di Al-Izhar yang banyak mengedepankan bahasa. Dan percaya deh ya adik-adik semua, nanti pada saat kalian terjun ke dunia perkuliahan, terjun ke dunia kerja, itu tuh benar-benar bermanfaat banget. Kalian suka baca, kalian suka nulis, kalian punya apa ya, daya imajinasi yang tinggi, itu bisa jadi bekal yang banyak banget untuk kalian ke depannya. Nah, ketika saya berkuliah, lalu saya di tahun kedua, mungkin langsung sambil perkenalan aja ya. Nah, di tahun kedua saya kuliah, alhamdulillah ternyata saya dipercaya untuk menjadi Putri Indonesia 2008, yang pada saat itu status saya masih jadi mahasiswa tingkat 2, jadi umurnya masih 19 tahun. Nah, dari berbekal pengalaman itu, saya diekspos dengan berbagai macam situasi untuk ketemu dengan banyak orang, untuk bisa presentasi di depan orang-orang yang jauh lebih senior dari saya, dan bisa mewakili Indonesia di ajang Miss Universe tahun 2009. Terima kasih. Dan itu saya bisa bilang benar-benar gak lepas dari jasa-jasa guru-guru saya selama di SMA di sini. Begitu yang bisa membentuk pribadi yang seperti sekarang. Nah, setelah saya pulang dari Miss Universe itu tahun 2009, terus tahun 2010 saya mulai masuk ke dunia jurnalistik. Kenapa jadi masuk ke dunia jurnalistik? Karena itu tadi berawal dari kesenangan saya baca, kesenangan saya nulis, terus saya merasa di dunia media itu bisa mengakomodir kesenangan saya itu. Sesuatu yang mungkin gak saya pernah pikirkan sebelumnya. Apalagi nanti ini di zaman adik-adik nanti kalau misalnya udah lulus kuliah, banyak banget
tipe-tipe profesi yang baru yang bermunculan yang mungkin tahun 2023 ini juga nggak ada ya. Saya sempat siaran di SCTV, di Net TV, di Kompas TV, di Metro TV. Ada yang masih nonton berita nggak sih sekarang? Wah, oke, baik. Ada yang suka nonton berita nggak? Satu, ada. Oke, terima kasih ya. Sebelah sini ada nggak? Nonton TV, nggak usah berita deh, nonton TV. Nonton TV suka nggak? Kalian masih nonton TV nggak sih sebenarnya? Enggak ya? Bioskop. Emang sih zamannya udah beda banget. Jadi jangan khawatir, saya kerja di TV juga jarang banget nonton TV karena pulang-pulang udah capek. Jadi jangan jarang nonton TV ya. Oke, nah setelah itu saya mengambil sertifikasi untuk menjadi seorang personal development coach karena ketertarikan saya di bidang yang lain, menjadi professional MC dan moderator. Dan saya nulis buku di tahun 2013, judulnya Buku Pintar Cewek Juara. Itu bukunya untuk remaja-remaja yang ingin mengoptimalkan potensinya, khususnya untuk perempuan. Karena saya merasa pada saat saya menang Putri Indonesia saat itu, saya punya kesempatan untuk keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya lihat di situ banyak banget potensi perempuan-perempuan yang sebetulnya masih bisa lebih baik lagi, tapi karena berbagai macam hambatan mereka nggak bisa maju. Jadi kalian nih, cewek-cewek ini yang di sini beruntung banget, kalian hidup dan besar di Jakarta, punya akses ke segala informasi yang banyak ya. Ini zamannya women empowerment, jadi kalian harus bisa buktikan bahwa perempuan itu nggak cuma di dapur aja urus rumah tangga, tapi juga bisa menjadi pemimpin, menjadi leader di kemudian hari. Contoh yang kalah ya. Oke. Tahun 2016 saya nulis buku judulnya Trik Juara Mengatur Waktu, tentang self management dan time management. Dan sekarang ini saya banyak disibukkan dengan program saya yang baru, yaitu Kita Juara.id. Ada di Instagram, bisa di follow mungkin teman-teman. Sebuah self development program yang berfokus pada public speaking, communication skill training, dan juga pengembangan diri. Oke, nah ini foto saya dulu ya waktu jadi Putri Indonesia sekitar beberapa belas tahun yang lalu ya Pak Komar ya? Pak Komar udah ada. Nah ini bukunya, saya mau buku juga nanti akan saya bagiin ya teman-teman, ada kan bukunya? Nah bukunya saya bagiin untuk yang penanya terbaik hari ini, nama yang mau maju ke depan nanti saya kasih bukunya for free. Oke, teman-teman di sini saya mau nanya dulu, ada yang pengen jadi presenter nggak sih? Atau pengen jadi news anchor? Ada? Atau berhubungan dengan media? Ada? Nggak ada? Serius nggak ada? Panji. Oke, nggak apa-apa ya. Mungkin belum pernah bersentuhan juga dengan industrinya, jadi belum familiar. Oke, ini kegiatan Kita Juara. Jadi program-program yang dilakukan adalah pada saat waktu COVID kemarin banyak bikin online class. Karena online class zaman sebelum COVID tuh pakai Zoom tuh belum familiar ya, jadi masih susah banget untuk mensosialisasikannya gitu. Nah sekarang jadi adanya COVID nih blessing in disguise juga, jadi lebih gampang kita untuk masukin kelas-kelas ke banyak lapisan masyarakat. Dan ini teman-teman yang ikutan kelas ini, surprise ini lebih banyak dari luar Jakarta. Jadi banyak yang dari daerah-daerah karena kesulitan akses untuk ke Jakarta, akhirnya online training menjadi pilihan. Oke, ini kelas-kelas offline kita, corporate training juga. Kita next aja ya. Next aja, kita langsung masuk ke materi. Oke, public speaking. Nih, saya yakin semuanya udah pada sering dengar, udah familiar ya. Tapi sebetulnya public speaking itu apa sih? Ada yang mau kasih jawaban nggak? Sekebayangnya aja. Apa sih definisinya sebetulnya public speaking itu? Ada yang mau coba jawab? Nah gitu dong. Keren. Ini karena kelas public speaking jadi harus speak ya. Jadi jangan cuma diem-diem aja. Namanya kelas public speaking. Oke, namanya siapa? Udah pasti dia. Saya public speaking bagaimana kita bicara itu kepercayaan diri.
Thank you Denzel. Public speaking adalah bagaimana kita berbicara di depan publik terkait dengan kepercayaan diri. Keren nggak tuh? Thank you Denzel. Ada lagi yang punya pengertian lain? Dari cara angkat tangannya udah mantap kan? Menurut saya, nama saya Rafif. Menurut saya, public speaking itu adalah skill untuk berbicara di depan umum. Ya, sekian. Oke, skill berbicara di depan umum, benar ya? Oke, thank you teman-teman yang udah memberanikan diri untuk jawab. Nah, jadi betul ya, pengertian public speaking itu adalah sebuah komunikasi, kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung di depan umum atau di hadapan sekelompok orang. Nah, tujuannya sebetulnya public speaking ini adalah untuk mempengaruhi audiens agar berubah pikirannya. Nah, profesi ini sering dilakukan oleh sales produk tertentu. Ya, misalnya kalau nanti kita jualan sesuatu, gitu ya, kita kan pengen membujuk orang, ini produk saya bagus loh, ini jasa saya bagus loh. Jadi sebuah kegiatan yang sebenarnya tujuannya adalah untuk merubah pemikiran seseorang terhadap sesuatu. Itu adalah public speaking. Nah, pentingnya apa sih public speaking zaman sekarang tuh? Yang pertama ya banyak banget manfaatnya. Mungkin kesannya cuma satu skill aja, tapi ternyata it helps a lot. Dan masih banyak lagi selain ini menjadi manfaat public speaking. Yang pertama bisa membangun critical thinking yang sangat diperlukan di masa teman-teman nanti kuliah nih. Ini skill-skill ini nih, skill-skill yang dibutuhkan di zaman kalian nanti. Mungkin beda di zaman guru-guru, di zamannya saya, di zamannya kalian, semuanya beda-beda ya tantangan zamannya. Critical thinking, di mana kita bisa berpikir secara lebih kritis, mempertanyakan sebuah pernyataan, nggak cuma menerimanya tapi tanya kenapa, ada alasan apa di balik itu bisa dibantu dengan public speaking. Semakin kita bisa menyusun kata-kata kita, berbicara lebih banyak, kita juga berpikir lagi benar nggak nih kita omongin apa ya. Problem solving, dengan kita mengasah public speaking, kita juga mengasah skill untuk problem solving kita. Stress management, siapa yang suka grogi kalau ngomong di depan? Angkat tangan. Satu. Gak apa-apa ya, ini gak apa-apa. Maksudnya jujur aja, gak masalah. Cuma satu orang nih. Dua. Kayaknya kalau suruh ngomong di depan tuh masalah deh. Terus deg-degan, nervous. Ada lagi? 3, 4, 5. Oke, gak apa-apa. Lagi? 6, 7. Dikit ya ternyata ya. Kalau kita main nanti aku tunjuk aja berdekat. Nah, karena kita punya rasa deg-degan itu somehow mengajarkan kita mengelola stres. Maju ke depan stres kan? Deg-degan kan? Aduh, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Aku takut diledekin sama teman-teman. Aku takut dijudge ini, dijudge itu, dinilai nanti nggak bagus. Nah, itu ternyata melatih kita untuk mengelola stress management itu. Lalu selanjutnya, enhancing active listening. Jadi pada saat kita ngomong, ya teman-teman sebenarnya itu bukan cuma sekedar ngomong, tapi kita juga dengerin apa sih sebenarnya yang audiens itu mau dengerin. Kita harus tahu dulu mereka tuh pengennya dengar apa baru kita sampaikan. Jadi bukan cuma ngomong dulu ya tanpa perhatikan kebutuhan si pendengar. Offers competitive advantage di zaman kalian kuliah nanti, zaman kalian kerja, punya skill public speaking itu jadi satu keunggulan. Misalnya nih teman-teman semua bersaing dengan nilai yang sama, ngerjain proyek yang sama, tapi apa yang bikin beda? How you present it. Gimana cara kalian mempresentasikan itu? Karena gak akan ada yang bisa mencuri itu. It's your identity, it's your style. Semua bisa bikin esai yang sama, semua bisa nulis esai yang sama, semua bisa bikin proyek yang sama. Tapi siapa yang bisa mempresentasikan semenarik kalian? Nah, itu jadi satu keunggulan ya. Selanjutnya confidence boost. Udah pasti ya, kalau misalnya kita melatih untuk public speaking, pasti kita semakin rasa percaya diri kita semakin tumbuh. 8 academic performance. Nah, karena kita pede, secara nggak langsung kita bisa lebih baik secara akademik performance-nya. Kita semakin pede, nilai kita semakin bagus, performance kita di kuliah, di sekolah semakin bagus, akhirnya itu meningkat semuanya. Dan terakhir, building leadership qualities. Orang-orang yang punya public speaking bagus, itu secara nggak langsung bisa kita nilai.
ih dia ngomongnya pede ya, kayaknya dia bagus deh jadi pemimpin, udah dia aja deh. Sering kayak gitu nggak? Kadang kita nggak sadar kita tuh bisa ngejudge orang dari cara mereka bicara, bener nggak? Ya kan? Kalau misalnya kita ngomong sama orang, terus orang itu ngomongnya banyak duduk, oh iya, tangan banyak di belakang, nggak usah banyak ngomong deh, dari gesturnya aja udah kelihatan. Jalannya bungkuk, garuk-garuk gitu, kayaknya meyakinkan nggak tuh orangnya? Nah kurang ya. Tapi kalau misalnya ada yang berdiri di depan, ngomongnya lantang, berani menatap mata, nah punya eye contact, itu kita bisa, oh kayaknya orangnya bisa diandalkan nih. Nah itu jadi membentuk leadership quality juga di situ. Public speaking zaman dulu dan sekarang apa bedanya? Kalau dari gambar ini ada yang bisa ceritain nggak? Kira-kira apa sih bedanya public speaking dulu dan sekarang? Ada yang mau coba jawab? Pokoknya di ruangan ini nggak salah benar loh ya. Oke, tunggu, kamu dulu. Namanya siapa? Nama saya lagi. Kalau dulu rata-rata offline, kalau sekarang bisa depan kamera. Kalau dulu offline, sekarang bisa depan kamera. Oke, ada lagi yang mau jawab? Di depan kamera ngapain? Biasanya ngomong kayak kalau misalnya jadi presenter, kalau ada news itu bisa ngomong ke depan kamera. Kalau ada news itu di depan kamera, dari dulu juga news di depan kamera. Nah, ya. Tapi benar, depan kamera itu maksudnya apa? Sekarang karena ada social media, kalian bahkan bisa jadi presenter kapanpun dan dimanapun. Kalian bisa live, walaupun TikTok Shop udah ditutup ya. Siapa yang udah mulai jualan di sini? Siapa yang punya online shop di sini? Ada nggak? Beneran serius? Itu latihan yang bagus banget tuh. Asal nilainya tetap bagus ya di sekolah. Ya benar. Jadi public speaking dulu dan sekarang tuh beda banget ya. Maksudnya kalau dulu tuh ya udah memang hanya sebatas konvensional aja di depan panggung, seperti yang saya lakukan sekarang itu cukup konvensional. Dia harus mimbar gitu. Tapi kalau sekarang kalian di rumah, di tempat tidur, di mana aja juga bisa jualan produk atau apapun bisa dilakukan dengan smartphone. Nah ini juga bikin tantangan sendiri. If you can speak, you can influence. If you can influence, you can change life. Kalau kita bisa menyampaikan sesuatu, kita bisa menginfluence orang lain. Dan kalau kita bisa menginfluence, kita bisa merubah nasib banyak orang. Nah siapa sih yang nggak pengen jadi agent of change? Nah itu bisa dilakukan salah satunya dengan cara public speaking. Oke, coba saya pengen tanya, tadi kan saya tanya, ada yang cita-citanya mau jadi news anchor? Nggak ada. Ada yang mau kerja di media? Nggak ada. Jadi saya pengen tahu, anak zaman sekarang nih cita-citanya pengen jadi apa sih? Coba yang dari sebelah sini, boleh dong share? Udah kebayang belum ya? Pengen jadi apa sih? Pengen kuliah apa dan pengen punya profesi apa? Coba misalnya ini ada yang mau angkat tangan? Aku nggak tahu. Coba yang lagi tidur deh di belakang. Kamu boleh mau kuliah apa dan pengen profesinya jadi apa sih nanti? Nama saya pengen menjadi entrepreneur. Udah kepikiran belum mau entrepreneur di bidang apa nih kira-kira? Kayaknya sih F&B kan. Keren. Tangan dong. Tapi di bidang pekerjaan juga akan kepake banget ya teman-teman. Nah, jadi ada 3 aspek penting nih dalam public speaking. Yang pertama adalah konten, yang kedua adalah penyampaian atau delivery, dan yang ketiga adalah hubungan dengan audience. Konten itu apa sih? Yang pertama relevansi. Is it relevant? What are you gonna say? Is it relevant to the audience? Apakah apa yang kita akan sampaikan itu berhubungan nih, ada hubungannya sama pendengarnya? Yang kedua struktur. Pasti teman-teman udah belajar dong ya di kelas bahasa Indonesia, pembuka, inti, dan penutup. Nah itu tuh akan dipakai banget dalam semua kesempatan teman-teman ketika bicara.
walaupun itu cuma 1 menit, 2 menit, 30 menit, itu strukturnya akan tetap sama. Ada pembuka, ada intinya, dan ada penutupnya. Nah, gimana cara kita membagi-bagi waktunya aja. Dan data atau detail pendukung. Nah, ketika semuanya udah lengkap, secara konten, ada relevansinya dengan audiens, ada strukturnya juga, ada data pendukungnya, itu akan menciptakan sebuah konten yang bagus. Nah, ini ya struktur presentasinya, tapi saya nggak akan bahas dalam di sini ya, karena kayaknya ini udah ada di kelas bahasa Indonesia atau bahasa Inggris mungkin ya. Bukanya tuh apa aja sih isinya? Menyampaikan tujuannya, gambaran umum seperti apa, isinya adalah inti dari permasalahannya, alternatif, solusinya apa, dan ditutup dengan ringkasan atau kalau ada call to action. Jadi setelah ini apa yang harus dilakukan dan kalian penutup. Selanjutnya adalah penyampaian. Nah, penyampaian ini yang mau saya tekankan nih teman-teman. Gimana kita bisa menggunakan bahasa tubuh? Bayangin, kaki kita ngomong, tangan kita ada 2, kaki kita ada 2, kita punya mata, itu semua bisa menyiratkan arti, itu semua bisa, it can give meaning, different meaning. Setiap gestur bisa memberikan arti yang berbeda. Kontak mata, cara kita memandang audiens, cara kita berekspresi, itu bisa memberikan makna yang tersendiri. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Vokal dan intonasi. Kalau misalnya kita dengar orang yang ngomong di depan, ngomong bisik-bisik, mainnya jauhin, sambil dibikinin, enak nggak kira-kira? Enak ya. Jadi emang vokal dan intonasi itu mempengaruhi cara kita berbicara banget. Penggunaan jeda. Kapan kita mulai, kapan kita berhenti. Kapan kita mulai lagi, kapan kita berhenti. Itu bisa memberikan penekanan-penekanan. Nah, body language ini ada salah satu faktor yang penting banget teman-teman. Gimana caranya kita menyampaikan message yang sama, tapi dengan gestur yang berbeda, itu responnya akan beda juga. Nih, teman-teman mungkin bisa lihat ya di depannya. Ini adalah contoh gestur yang menunjukkan low power. Tadi teman-teman udah dibilang banyak yang pengen jadi entrepreneur, pengen jadi lawyer. Waktu lawyer apalagi tuh? Lawyer harus bisa muncul dengan percaya diri, karena dia harus bisa meyakinkan pihak lain bahwa saya yang benar, klien saya yang benar. Gak bisa lawyer show up dengan low power kayak gini. Berdirinya nunduk, tangan di depan nih, tangan di depan disilangin kayak gini ya. Sambil nunduk, kaki disilang. Nah, ini namanya gestur-gestur tertutup. Semua tangannya ditutup, kakinya tertutup. Apa artinya? Kita adalah orang yang tertutup. Jadi pihak lain tuh kayaknya nggak bisa gitu masuk ke kita. Shoulders roll, bahunya ditekuk kayak gini. Kalau duduk juga nih, duduk nih yang low power tuh selalu duduknya nunduk ini. Kayak nggak semangat gitu tuh di hari sini ya. Coba sekarang saya mau lihat teman-teman duduknya low power atau high power nih coba. Saya mau lihat yang salah satu. Sudah semua. Oke, bagus. Bangun semua. Coba tunjukin kalau kita tuh reliable, kita tuh bisa dipercaya, kita tuh orang yang percaya diri hanya dari gestur tubuh aja. Belum ngomong, baru body language aja. Ya, nih, ini harus dilakukan teman-teman. Maintain a good posture, penting banget buat laki, buat perempuan sama. Punya postur yang baik itu sangat menguntungkan buat kita. Ya, jadi duduk tegak. Kalau mau nyelangin kaki boleh, tapi tetap tegak ya, semberan tetap tegak. Kalau lagi di kelas, secara nggak sadar ini mempengaruhi banget loh motivasi belajar kita. Kalau kita udah males-malesan gini, badannya aja males, apalagi otaknya udah males banget menerima informasi yang masuk tuh nggak akan terima. Udah pengennya gini, kepala ini kita berat banget. Pas pada muda-muda ya, di mana umur 30 nanti, kalau umur belasan aja udah gitu. Oke, kalau berdiri juga. Kok terlalu berlebihan gitu, tapi nggak nunduk juga, tegak. Anak basket mana nih anak basket? Mana anak basket? Mana anak basket? Mana anak basket? Bendera mana bendera? Nih, belajar kayak anak basket nih kalau postur ya, yakin udah pada jago semua. Nah, posisi kaki ini nanti berguna banget ketika kalian misalnya mau interview kerja ya, mungkin kayaknya masih jauh ya, tapi ini sangat bermanfaat banget bukan cuma untuk interview kerja, tapi pada saat kalian
Kalau misalnya teman-teman nih panitia mau bikin acara butuh sponsor, bakal ketemu nih calon sponsor, gimana cara ngomongnya, gimana caranya meyakinkan bahwa acara kita nih pantas nih untuk dikasih dana, karena kita akan begini itu harus bisa kita yakin. Posisi kaki, lihat ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita ngobrol sama orang, kita perhatikan juga orang itu tertarik nggak sih ngobrol sama kita. Bisa kelihatan dari arah kaki. Jadi misalnya kita duduk ngobrol sama orang, tapi orang itu ternyata kakinya ngadepnya keluar, ngadep kayak gini. Nah ini hati-hati nih, artinya mungkin dia udah nggak terlalu tertarik sama kita. Udah pengen cepet-cepet, iya udah nggak nyaman. Bisa jadi dia nggak nyaman sama kita, atau dia nggak nyaman sama topik yang kita ajak ngobrol. Ini bisa ini ya jadi cue kalau yang lagi pada PDKT gitu nih, ini cewek tertarik nggak ya? Kayaknya enggak deh, soalnya kok kakinya badannya tuh dibuang terus keluar. Kayak misalnya gini ya, ini leaning towards kayak gini, badannya juga dia bungkuk ke depan, jadi artinya dia tuh bersemangat gitu. Oh ya gitu ya, dia akan berusaha untuk nyamperin si yang bicara, jadi ketemu gitu. Oke. Nah, ini juga ada posisi kaki yang spraying out kayak gini nih. Nah, kayak gini atau kayak gini. Mungkin teman-teman secara nggak sadar suka melakukan itu. Biasanya dilakukan kalau kita udah nyaman di sebuah situasi tertentu, udah nyaman dan mau menunjukkan power. Ada anak baru datang. Nah, yang anak lama udah langsung gini. Atau langsung gedein kaki, tangannya diiringin. Nah itu adalah gestur-gestur agresif, ya kita sebutkan sebagai gestur agresif karena kita mau menunjukkan power. Atau tangan di kepala, merasa nyaman. Oke, next. Nah ada penelitiannya teman-teman ternyata bahwa sebuah presentasi yang baik itu ternyata hanya terdiri dari 38% suara, 55% non-verbal communication, dan cuma 7% kontennya. Jadi bayangin, ternyata presentasi yang baik itu yang bisa didengarkan oleh orang 38% suara, vokal, intonasi, suara. 55% yang terbesarnya adalah non-verbal communication, yaitu adalah body language, gestur, gerak badan. Jadi bukan omongannya. Dan kontennya, isi materinya nih cuma 7% aja. Jadi itu tadi yang saya bilang di awal, semua bisa bikin materi presentasi yang sama, semua bisa bikin project yang sama persis. Tapi gimana cara kita menyampaikannya, nah itu yang bikin beda. Ya, eye contact. Eye contact itu penting banget. Ada nggak yang suka ngerasa nggak nyaman kalau harus lihat-lihatan dengan orang ketika ngobrol? Gak apa-apa, jujur aja. Karena ini manusiawi banget. Ada nggak yang ngerasa nggak nyaman? Kalau diajak ngomong tuh, apalagi sama orang yang nggak terlalu akrab, nggak pengen melihat matanya. Ada? Ada? Atau semuanya nyaman ber-eye contact? Oke, nggak apa lah, angkat tangan aja. Nggak nyaman kak, nggak enak sebenarnya kalau ngeliatin orang itu pengennya duduk gitu. Nah, tapi in presentation yang kita ngomong di depan, kadang memang ada rasa, aduh, gimana ya, semua mata nih kayaknya ngeliatin gue nih, nggak enak nih rasanya. Satu hal yang sering aku praktekin juga, kalau misalnya kita lagi deg-degan di depan umum ketika harus ngomong adalah cari wajah-wajah yang bersahabat. Jadi jangan cari muka yang jutek. Kalau misalnya ada teman-temannya yang kayaknya, wah ini kayaknya bakal ngenyek nih, bakal ngejudge nih, kalau usah dilihat. Cari muka teman-teman yang kayaknya tuh syahdu gitu ya, kayaknya tuh baik dan kayaknya gak akan ngejudge apa-apa. Nah itu yang dilihatin. Oh iya, karena itu akan bisa kasih kita percaya diri ketika ngomong di depan. Oke, senyum, jangan lupa senyum dan gunakan gestur-gestur terbuka atau open gesture. Open gesture itu gimana sih? Open gesture itu ketika kita bicara nih, tangan kita terbuka. Tangan kita terbuka, gerakan tangan kita selalu mengindikasikan bahwa we're open.
bareng sama gue di sini, lo bisa ngobrol sama gue, kita bisa punya hubungan yang bersahabat. Ini namanya open gesture. Kalau close gesture, yang tadi yang di awal ya, tangan disilang, kaki disilang, bahu ditundukin, ini kayaknya tuh ogah-ogahan gitu. Nah ini mengindikasikan kita tuh gak terbuka untuk diskusi atau untuk apa. Nah, jadi apa yang dilakukan teman-teman? Tadi ketika kita perhatikan body language, memperhatikan gestur, memperhatikan kontak mata, nah insya Allah kita udah dapet tuh semuanya yang kita butuhkan untuk bisa menciptakan prestasi yang baik. Yes. Hubungan dengan audiens ini penting banget. Yang pertama, dengan siapa kita berbicara? Kita bicara ke teman, sama nggak dengan kita bicara ke orang tua? Beda. Kita bicara ke adik kelas, sama ke kakak kelas, beda atau sama? Beda. Begitu pula dengan public speaking. Dengan siapa kita bicara itu matters banget, karena itu akan mempengaruhi pilihan kata-kata kita, gestur kita. Mungkin kalau kakak kelas lebih, kak maaf kak kondisi kita mau pakai ruangan ini boleh kak? Nah, ada gestur-gestur yang lebih bungkuk, lebih mengindikasikan sopan santun. Kalau kakak kelas mikir misalnya ya. Kakak kelas ya buatannya. Itu akan menentukan perbedaan banget gitu. Jadi kita sebelum bicara di depan umum harus cari tahu dulu nih siapa yang audiensnya. Dan yang kedua, interaksi dengan audiensnya seperti apa. Tahu dulu nih kira-kira tipe audiens ini pendiam atau rame. Kalau pendiam harus mulai banyak dibangkitkan biar tambah semangat. Kalau misalnya rame, misalnya rusuh semua, justru harus diredam. Nah itu ada karakteristiknya. Dan memahami respons audiens. Karena ini pernah nggak ya teman-teman misalnya lagi presentasi di depan, terus banyak teman-teman yang mukanya manggut-manggut, artinya oh ya ngerti gitu. Kita jadi lebih pede kan jelasin, oh ya temennya kelihatan manggut-manggut. Atau kadang-kadang kita presentasi temennya ada yang matanya gini. Nah itu kita juga harus peka, aku mungkin nggak terlalu jelas kali ya penjelasan saya gitu. Baik saya ulang. Nah itu kan kelihatan dari ekspresi-ekspresinya. Atau misalnya ngantuk gitu, temennya ngantuk, kok bosen, berarti ya udah kita ganti deh metode presentasinya. Nah itu yang namanya hubungan dengan audiens. Oke? Nah satu lagi tadi yang gak kalah penting adalah active listening. Active listening adalah ketika kita mendengarkan apa yang ingin didengar oleh orang lain. Jadi sebenarnya public speaking itu bukan cuma speaking, tapi juga listening. Kita dengerin dulu, baru kita tahu apa yang mau kita bicarakan. Misalnya, saya datang ke sini gak ujuk-ujuk asal ngomong, saya tanya dulu nih ke bu guru ini anak-anak kebutuhannya apa? Oh mereka butuh untuk meningkatkan skill public speaking mereka. Kita butuh anak-anak supaya bisa lebih percaya diri ketika ngomong di depan. Kita butuh anak-anak lebih paham gestur dan body language seperti apa yang harus mereka gunakan ketika mereka bicara di depan panggung. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi dengan saya ngobrol tahu kebutuhan oke. Jadi saya coba sesuaikan, oh berarti yang cocok adalah materi-materi yang seperti A, B, C, dan D. Jadi hubungan dengan audiensnya juga harus dibangun. Walaupun audiensnya teman-teman sendiri ya, tetap aja. Oke, ini sebenarnya saya ada video yang pengen ditayangkan, tapi audionya kira-kira kita coba ya. Oke, siapa yang mau coba duluan? Aku butuh 3 orang. Siapa yang mau? Gantian. Kamu pernah angkat tangan nih, saya belum pernah. Kamu udah, kamu belum yang ujung, ayo maju ke depan. Kamu pengen banget. Pengen banget. Oke, maju. Ya, satu lagi. Ada 2 cowok nih, satu cewek, satu cewek. Cewek, kamu cewek. Saking nih demi. Tadi ya, orang pernah ada materi atau nggak? Kamu pamrih. Oke, ntar dulu dong, yang cewek dulu dong, biar ada nih, udah coba 2. Yang cewek mana? 1 orang. MC nggak mau nih MC? Mana tadi MC cewek-cewek nih kayaknya. Ini latihan loh, ini ajang buat latihan ya, harus dimanfaatkan baik-baik. Cewek-cewek.
Tinggal 10 menit lagi ya, udah cukup ya, angkat orang dulu ya. Oke. Pakai musik kan nggak nih? Musiknya bisa nggak nih play? Biar nggak sepi. Nah nanti baca ya. Oke. Siapa yang mau duluan? Ambil duluan ya. Oke. Ambil sampai barang. Nanti kita maju ke tengah depan. Dan gitu ya. Apa itu? Coba dikasih tuh teman-temannya ya. Oke, boleh kamu maju ke depan. Maju ya. Jadi caranya, aku akan kasih waktu 1 menit. Kamu bisa terserah mau diapain di sendal ya. Pokoknya gunakan skill public speakingmu. Itu terserah. Pokoknya mau pura-puranya kamu jualan sendal, mau kamu ceritakan ini benda apa, mau pokoknya bebas. Oke? Tapi kan kamu jadi entrepreneur kan? Anggaplah ini barang dagangan kamu ya. Dia punya waktu 1 menit, ya. The stage is yours. Silakan dimanfaatkan dengan baik. Oke? Kita mulai dari sekarang. Jadi ini ada sendal 2 pasang. Satu pasang. Buat kanan sama kiri, kaki kanan sama kiri. Dari R Hotel Suites Bianchi. Jadi bisa dipakai. Ya udah bisa dipakai terus buat ini buat Ayo masih ada waktu nih, 10 detik lagi. dijual 500.000 pasang. Masih ada waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan. Nanti teman-teman yang udah lah ya dari tepuk tangan. Tadi kita udah bahas ada namanya jeda. Jadi karena itu kita mikir public speaking itu harus ngomong terus, enggak ya? Jadi bisa ambil jeda dulu sambil mikir. Kalau kita ambil jeda, kita bisa sambil mikir. Kira-kira nih mau ngomong apa ya? Misalnya, kamu bisa manfaatin waktu sebenarnya dengan kamu bisa perkenalan dulu. Saya hari ini lagi bawa apa? Jadi tenang, gak terburu-buru. Sebetulnya kamu bisa, tapi tadi kamu terburu-buru. Jadi akhirnya kamu merasa kurang maksimal. Sambil tadi dicobain tuh bisa sambil dijelasin nih. Nih teman-teman nih, sendalnya enak banget. Tuh ya teman-teman bisa lihat. Nah, sambil kamu punya waktu 1 menit soalnya. Oke? Semangat ya, jalan tepuk tangan dong. Yang kedua, Rafif. Nah, udah inget ya namanya nih. Rafif ambil barangnya. Masih dicari, Bim. Oke. Apa ya itu ya? Coba dipelajari dulu kira-kira. Coba dibaca dulu apa itu. Spreksa, Nah, itu adalah sunblock ya. Sunscreen. Punya saya pribadi soalnya. Oke, kamu maju ke depan. Boleh, silakan. Tapi hati-hati ya kena mata. Gue tahu otak gimana ya. Kau pering datang jauh. ya. Oke, tunggu bentar. Waktunya berjalan dulu. Udah siap? Masih mau perlu waktu buat pikir-pikir dulu? Ya, ingat ya, panggungnya luas nih. Boleh loh sambil jalan. Menyapa teman yang duduk situ, sambil di situ. Oke, siap? 3, 2, 1, mulai. Ya, selamat siang teman-teman. Siap. Hari ini saya membawa sunscreen. Sunscreen ini botolnya berwarna kuning. Tulisannya Spresa Dwi. Kita coba ya. Sunscreennya dingin. Sunscreennya bagus karena dingin. Terus Itu diratain dulu loh. boleh. Nah, Sunscreennya dingin. Wanginya gimana, Bim? Wanginya, Bim? Wanginya enak. Enak. Lalu sunscreen ini Reto, waktunya sudah habis. Tepuk tangan dong buat Rafif.
Oke, boleh. Oke, menurut kamu ada yang bisa di-improve nggak dari penampilan kamu barusan? Ada. Apa tuh? Karena menurut saya masih terlalu kaku. Masih terlalu kaku. Harusnya gimana? Harusnya lebih santai, lebih lunas. Lebih lemas. Iya. Kenapa tadi kamu nggak lemas? Apa? Karena nggak tahu, lemas saja. Grogi. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita tepuk tangan untuk Rafif. Tapi tadi Rafif udah bagus ya teman-teman ya. Dia berusaha untuk menjelaskan, mendeskripsikan apa yang dia pegang, didemonstrasikan juga. Di awal ada pembukanya dulu juga. Halo teman-teman, gitu. Lalu mulai masuk ke isinya. Walaupun penutupnya agak ngambang sedikit, tapi nggak apa-apa karena udah habis waktu. Tapi paling nggak Rafif udah berani mencoba dan maju ke depan. Terima kasih. Dan kamu di belakang situ. Sekarang nggak boleh gitu ya? Dirasa-rasa aja. Nah, apa ya itu ya? Coba diraba-raba dulu, dipelajari dulu. Oke, mau dipakai boleh, dipegang boleh. Ya, pokoknya ini benda punya kamu. Coba aku minta dong, ini kan panggil loh, saya bisa ya dimanfaatkan ya. Jadi jangan di belakang, maju ke depan. Oke, udah siap? 1, 2, 3. Selamat siang teman-teman sekalian. Selamat siang. Siang. Saya Novi di sini akan jual barang berupa topeng Spiderman. Pakai. Jadi ini adalah topeng Spiderman yang berupa topeng. Ada itu warna hitam, terus ada jaring-jaringnya warna merah, keren, bagus, kualitas oke punya. Terus dikarenakan sekarang tepatan pada tanggal 10 bulan 10 akan ada potongan harga sebesar 50%. Pelan ya, oke. Ini harganya berupa 500.000. Dikarenakan ada potongan harga sebesar 50% menjadi 250.000. Jikalau teman saya ingin membeli topeng ini bisa membeli kontak saya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Wah, pas 1 menit, tepuk tangan dong. Keren. Gimana teman-teman? Performance-nya? Bagus? Bagus, manggut-manggut teman-temanmu. Gimana menurutmu sendiri? Coba, boleh pakai mic. Kurang apa? Masih grogi ya? Kurang lama? Ya, Mau ditambahin waktunya? Enggak, oke. Masih grogi? Kira-kira groginya kenapa? Karena audiensnya banyak. Ya betul, audiens banyak itu bisa jadi salah satu faktor grogi ya. Jadi kita harus, itu tadi makanya salah satu poin penting adalah kenal dulu sama audiensnya. Jadi kalau udah semakin kenal, semakin akrab, harapannya bisa meminimalisir rasa grogi. Tapi udah keren, you're doing a great job. Dijelaskan, didemonstrasikan, dan ditutup dengan baik. Terima kasih. Oke, yang terakhir. Telepon jangan gini ya. Jangan gini. Dirasa-rasa aja. Apa ya? Kantor rahasia. Oke. Apa ya itu ya? Coba sekarang Nova agak ke sebelah sini deh. Katakan kasihan teman-teman yang di situ baru kelihatan. Coba geser di tengah sini nih. Nah, dekat pakuan sini. Coba apa itu kira-kira? Kamu udah siap? Gak perlu waktu latihan kayaknya. Oke, langsung aja ya. 3, 2, 1, silakan Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat-sahabatku, jadi di sini saya akan mereview kacamata saya yang pernah saya pakai pergi liburan kemana-mana, yaitu kacamata COS atau COS. Coba saya lihat dulu. Kebetulan kacamata saya yang saya bawa sekarang ini sudah saya pakai pergi kemanapun. Warna kacamatanya, lensanya warna kuning. Tunggu ya. Jadi ini tunggu ya.
Jadi, oke. Jadi dari yang saya bisa jelaskan, kacamata ini dapat melindungi mata kita dari cahaya-cahaya. Kalau saya lihat lampu-lampu di atas ini, saya nggak begitu kepanasan dan saya bisa melihat ini selama selama waktu unlimited. Jadi saya bisa lihat lampu ini. Kebetulan kacamata ini sudah saya bawa kemana-mana. Saya pernah ke Ciliwung, Bali dan kemanapun dan Eropa pakai kacamata ini. Terima kasih, dan kalau ada yang mau membeli kacamata saya bisa bilang ini ada di PIM atau di mall-mall lainnya. Sekian, itu saja rekomendasi saya atas kacamata ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 menit 40 detik. Wah, keren. Tepuk tangan dong untuk Novel. Gimana teman-teman? Public speaking Novel? Bagus. Gimana menurut kamu sendiri? Penampilan kamu barusan? Saya malu banget. Kenapa pusing? Kenapa tiba-tiba pusing? Kenapa kamu maju ke depan sini dong? Kamu ditepukin sama semua teman-temanmu loh tadi. Kenapa malu? Menurut saya itu agak cringe ya. Oh gitu ya. Tapi kita lagi latihan. Tapi bagus kok dagangan kamu. Ya, masih kan. Ya. Oke, makasih ya semuanya ya. Jadi tadi kalau menurut saya pribadi, Novel bisa melengkapi dari yang tadi teman-teman sebelumnya. Ini salah satu keuntungan dapat giliran paling terakhir ya. Jadi bisa belajar nih dari teman-temannya sebelumnya. Kira-kira apa yang harus diperbaiki. Novel terlihat lebih tenang ya, dan bisa menyampaikan materinya sesuai dengan apa yang tadi kita udah bahas. Ada pembukaan, ada isi, ada penutupnya, didemonstrasikan juga, dan ditutup dengan baik. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misalnya mau bicara di depan, cuma tadi yang saya belum lihat nih dari tempat teman-teman ini pemanfaatan panggung, body language juga belum maksimal, tapi nggak apa-apa. Namanya juga pertemuan pertama. Biasanya kalau kita belajar public speaking nggak bisa 1 kali pertemuan nih Pak, emang harus beberapa kali supaya PD-nya semakin meningkat. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk teman-temannya di depan. Dan kamu satu persatu buku yang aku tulis semoga bisa bermanfaat ya. Foto dulu dong, foto dulu.